Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Sehat, berjumpa lagi dengan saya Siti Daroja di Health Journal Tour. Bagaimana kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya. Untuk yang sedang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk tetap mentaati protokol kesehatan, karena kita tahu bahwa semua orang rentan terkena COVID-19. Hari ini seperti biasanya kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik, yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi atau lebih dikenal dengan PPI. Mungkin untuk sobat sehat yang ada di rumah tidak terlalu familiar dengan PPI, tapi teman-teman nakes yang ada di rumah sakit mungkin sudah pada tahu tentang PPI. Jadi pada pagi ini kita akan memperkenalkan apa itu PPI. Langsung saja akan dijelaskan oleh narasumber kita. Sebelumnya kita akan sapa dulu narasumber kita pagi ini siapa. Narasumber kita pagi ini adalah Dr. Febrina Art, spesialis mata, yang merupakan Ketua Komite PPI di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, beliau juga adalah dokter spesialis mata yang saat ini juga praktek di Poli RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Dokter Febrina. Iya. Panggilannya apa nih dokter? Dokter Abi? Iya, biasa saya dipanggil Dokter Abi. Dokter Abi. Terima kasih Dokter Abi menyempatkan diri untuk menjadi salah satu narasumber di Health Journal Tour dokter ya. Nah langsung saja dokter, untuk mempersingkat waktu, kita hari ini akan membahas tentang PPI. Untuk PPI sendiri dokter, itu apa sih dokter? Komite apa sih dokter? Kalau boleh lebih dijelaskan tentang PPI, silakan dokter. Iya. Makasih untuk Oja atas pertanyaannya. Untuk Komite PPI sendiri itu sebenarnya suatu organisasi non struktural ya kalau di rumah sakit kita ini. Jadi langsung di bawah direktur, di mana tugasnya itu untuk mengoptimalkan mengenai pencegahan dan juga pengendalian infeksi ya, seperti dari namanya. Jadi kita tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kita di rumah sakit, kalau kita konteksnya ngomong di rumah sakit, agar masyarakat yang datang sebagai pasien tidak tertular infeksi. Kemudian nakes kita sendiri di rumah sakit juga terjaga, tidak tertular dari pasien, jadi tidak ada infeksi silang dan sebagainya. Pun begitu dengan yang mengantar keluarga pasien ya, dan orang-orang semualah yang ada di rumah sakit ini. Jadi itu memang tugasnya dari PPI. Kalau untuk orang-orang yang terkait, jadi siapa saja sih dokter yang terkait dalam komite PPI ini dokter? Kalau yang berperan, kita di tim PPI itu nyebutnya tim ya, tim komite. Itu ada ketua, saya sebagai ketua, kemudian ada sekretarisnya. Lalu kita punya namanya IPCD, Infection Prevention Control Doctor. Jadi satu orang dokter. Di sini kita Dokter Taufan ya. Kemudian ada IPCN itu Infection Prevention Control Nurse, perawat yang full timer mengurusin PPI. Di sini kita ada 3 orang ya. Ada Mbak Diana, Mbak Zahara, sama Mbak Resti. Kemudian tim yang lain itu IPCLN ya, itu link nurse. Jadi di setiap unit, di macam-macam, misalnya di ruang rawat, di kebidanan, di kamar operasi, itu ada perawat yang bertanggung jawab mengenai PPI di unit kerja mereka masing-masing. Lalu ada yang non perawat, seperti misalnya casing, sterilisasi, kamar jenazah dan sebagainya, yang bukan perawat ya maksudnya. Nah itu tetap ada perannya. Jadi memang di setiap unit di rumah sakit ini, baik yang langsung terjun ke pasien maupun yang tidak langsung, kita tempatkan orang-orang linknya itu untuk mengatur PPI-nya. Jadi kita memang kerjanya tuh koordinasi sebenarnya ya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Dokter Abi, jadi kesimpulannya seluruh SDM yang ada di rumah sakit itu ikut berperan penting ya dokter ya, tentunya. Jadi bukan hanya dokter, perawat, atau nakes lainnya, non medis pun juga ikut, karena untuk pencegahan dan pengendalian infeksi ini memang butuh kerjasama dan kesadaran diri tentunya dokter ya. Iya dokter. Kemudian apakah ada pelatihan khusus dokter untuk anggota-anggota PPI ini?
Ada, pelatihannya ada. Yang pertama pelatihan PPI dasar ya, memang dari secara nasional tuh memang ada. Biasanya dari tiap-tiap rumah sakit tuh harus wajib ikut sebenarnya ya, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, baik yang nakes maupun yang kayak tadi yang fisik dan sebagainya itu. Kemudian untuk dokter dan nurse tadi IPCD dan IPCN ada lagi khusus orang yang dilatih sebagai IPCD, kemudian orang yang dilatih sebagai IPCN ada lagi. Kemudian selain PPI dasar ada yang lanjutan juga gitu. Jadi memang diharapkan ilmu kan berkembang terus. Jadi memang diharapkan selalu ada update gitu dan memang punya basic ilmunya dulu. Jadi memang mengerti, paham apa yang sedang dikerjakan, apa yang sedang dilakukan karena memang mereka purna waktu gitu, untuk bekerjanya. Nah, kalau untuk rutinitas yang sering dilakukan, kemudian program yang saat ini sedang dicanangkan, apa saja dokter yang ada di RSUD Siti Fatimah? Kalau di RSUD kita sebenarnya memang PPI itu punya standarnya, jadi sebenarnya di semua rumah sakit tuh sama kurang lebih kerjanya yang inilah gitu. Antara lain misalnya kita ada yang sehari-hari selalu dikerjakan itu surveillance. Surveillance itu jadi kayak kita semacam monef lah ya, monef. Jadi kita survei ke unit-unit kerja masing-masing, kita mendata kejadian infeksi terkait healthcare associated ya, yang terkait karena pelayanan medis kita ada nggak sih, kayak misalnya contohnya kalau pasang infus kadang-kadang suka ada infeksi, nah itu masuk tuh phlebitis namanya. Kemudian pemasangan kateter kadang-kadang bisa bikin infeksi saluran kemih, nah itu kita catat. Atau bekas luka operasi, habis operasi di rumah sakit kita, jahitannya keluar nanah dan sebagainya, tuh pokoknya yang masuk dari tanda-tanda infeksi ya, pemakaian ventilator dan sebagainya. Nah, itu memang sudah tugas sebenarnya bulanan ya, nanti bulanan terus kita laporkan secara triwulan langsung kepada direktur, nanti ada feedbacknya dari direktur itu seperti apa. Kalau yang kegiatan sehari kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan membicarakan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi gitu. Terus kan ada pendataan ya dokter ya. Data yang diambil itu nantinya bagaimana selanjutnya dokter? Jadi data itu sebagai dasar kita nih, harusnya kan kayak data cuci tangan sudah baik apa belum. Terus kemudian penggunaan alat pelindung diri sudah tepat apa tidak. Kemudian tadi yang angka-angka healthcare associated tadi ya, phlebitis dan sebagainya. Nah itu kan tentunya kita punya standar tuh, misalnya ada target yang harus dicapai berapa persen dalam sebulan. Misalnya kayak kepatuhan cuci tangan, target kita tuh secara lingkup PPI secara nasional ya, standarnya itu 85% orang atau tenaga kesehatan tuh mengerjakan hand hygiene atau cuci tangan tuh dengan baik dan benar. Nah tuh misalnya nih tidak tercapai tuh angkanya, ataupun kasus yang lainnya misalnya phlebitis tadi tidak tercapai nih targetnya, itu nanti kita cari tuh akar masalahnya apa, kemudian kita analisa. Nanti dari analisa tersebut ya kita cari solusinya apa. Jadi sebenarnya PPI itu ya semacam mengaudit sih, tentunya untuk ke arah yang lebih baik ya. Jadi bukan sekedar nyari masalah gitu sih. Berarti berpengaruh untuk peningkatan mutu kualitas rumah sakit ya tentunya. Baik, saat ini kan kita masih dalam masa pandemi, dokter. Tentunya peran PPI sangat penting di masa pandemi ini. Bagaimana dokter? Kalau menurut dokter, apakah ada pekerjaan atau tugas yang lebih ekstra di masa pandemi ini, khususnya untuk PPI? Baik, kalau ditanyakan masalah pandemi, tentu saja kayak istilahnya tuh yang pertama kali dicari pasti PPI-nya. Iya benar. Jadi pasti ditanyain tuh gimana sih dok biar kita tetap aman pada saat bekerja gitu ya, biar kita tidak tertular nih sama kasus COVID karena kita kan sangat rentan nih ya, nakes gitu. Nah di situ PPI berperan. Jadi sekarang ini karena pandemi, jadi setiap nakes kita kan nerima relawan ya kalau di RSUD Siti Fatimah. Semua pekerja yang baru itu pasti akan terkena pelatihan dulu oleh PPI ya, yang utamanya adalah tentang APD, hand hygiene dan sebagainya. Nah untuk nakesnya
itu kayak kita punya pemeriksaan berkala, misalnya swab PCR ya, terutama yang memang memegang pasien COVID gitu, yang riwayat kontak erat dan sebagainya. Jadi memang ketika pandemi ini fokus kita bertambah, yaitu pada kasus COVID ini. Ngomong-ngomong soal mematuhi protokol kesehatan, jadi ada beberapa kan dokter yang disarankan oleh pemerintah yang harus diterapkan, contohnya seperti pemakaian masker. Saat ini masyarakat kita tuh masih banyak yang belum tahu, terus belum paham tentang masker sendiri. Ada banyak jenis masker kan untuk saat ini, ada yang masker medis, ada yang masker kain. Nah, masyarakat tuh belum tahu kira-kira untuk kami yang bukan nakes, yang tidak bekerja di rumah sakit, itu lebih memakai masker kain kah? Atau masker medis juga boleh dipakai kah gitu. Terus bagaimana cara penggunaan, terus pelepasan. Kadang-kadang masker itu bisa dipakai secara berulang-ulang, bisa sampai sehari, 2 hari, 3 hari, yang penting digantung. Kalau basah biar enggak basah, dijemur biar kering, nanti dipakai lagi gitu dokter. Mungkin bisa dijelaskan dokter untuk teman-teman yang ada di rumah. Kalau mengenai prokes sesuai saran pemerintah ya, kalau sekarang kan dari Satgas Covid nasional sebenarnya sudah 6M ya. Kalau dulu kita dengarnya 3M, sekarang 6M. Salah satunya itu pakai masker. Nah, kenapa sih pemakaian masker itu jadi sangat penting gitu? Karena kita tahu kalau Covid itu, ini ngomongin Covid ya, lagi pandemi, menularnya itu bisa melalui droplet. Terus kemarin sempat ada penelitian mungkin melalui airborne, jadi ya memang dari air liur, dari kita saat bicara, bersin, batuk dan sebagainya. Nah, masker kalau untuk masyarakat luas nih, boleh sebenarnya pakai masker kain yang 3 lapis. Terus kalau misalnya sekarang juga disarankan untuk double masking. Sebenarnya kalau kita lagi pakai surgical mask, ya sebenarnya yang bagusnya itu surgical mask, masker bedah. Ada juga nih yang menyarankan double maskingnya surgical mask ditimpa sama masker kain kayak gitu. Tapi kalau yang mau bagus lagi sebenarnya pakai N95 ya, masker N95 gitu. Nah, untuk pemakaiannya gimana? Ya sebenarnya ini gampang sebenarnya ya, cuma kadang-kadang kita tuh abai atau lalai gitu dan menganggap remeh gitu. Contohnya aja, yang benernya itu kan harusnya menutup mulut sama hidung. Tapi kita sering tuh ketemu sama masyarakat awam ya, terutama itu pakai masker hanya nutup mulut, jadi lubang hidung tetap kemana-mana. Kadang-kadang mulut pun enggak, jadi di dagu saja gitu. Jadi itu sangat salah ya. Ya sebenarnya kita nggak bisa sekedar edukasi, nyuruh saya pakai ini itu, kalau tidak ada kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Jadi sebenarnya tuh yang berperan penting untuk mengatasi pandemi ini ya memang kesadaran masyarakat sebenarnya. Pemerintah mencanangkan program, nakes atau vaskes rumah sakit punya program, tapi kalau tidak dijalankan dengan baik sama kita masyarakat, kita kan bagian dari masyarakat nih, baik masyarakat awam maupun orang yang memang sedang bekerja di rumah sakit gitu. Nah, kalau tidak dikerjakan dengan baik, ya pasti tidak akan lancar tuh programnya. Jadi memang keberhasilan itu salah satunya dari dalam diri kita, ikut patuh terhadap apa yang sudah diprogramkan ya, baik itu pakai masker, tadi itu ada 6M tuh, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, sama satu lagi tuh kalau yang sekarang ini malah menghindari makan bersama. Nah, kalau kita itu sering kedapatan waktu kita tracing nih, tracing itu kan sebenarnya mencari akar masalah ya, ketularan dari mana, kontak eratnya sama siapa. Sebenarnya itu banyak yang dapet itu ketika makan bersama. Nah, jadi kayak kalau misalnya kita lagi di rumah sakit nih, lagi shift jaga malam misalnya makan bareng, itu sebenarnya ya nggak boleh gitu. Jadi kalau makan diatur waktunya, gantian gitu ya. Sama kalau sekarang, kalau ngomongin tentang masyarakat ya, ke restoran nih, restoran abai itu nggak apa-apa, saya kan temenan, ini kan saudara saya gitu misalnya. Jadi tuh kayak ketika lagi makan bareng kayak lupa kalau kita sedang pandemi. Nah itu sebenarnya nggak boleh sih, jadi memang harus diatur benar gitu. Tadi dokter kita membahas soal masker, sekarang saya mau tanya soal cuci tangan nih.
sudah banyak sekali orang-orang yang kita temui ya, kalau di jalan maupun di tempat kerja kita yang sudah standby dengan hand sanitizer. Untuk perbedaannya sendiri dokter, cuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dokter, kira-kira yang lebih efektif yang mana? Lebih baik dan lebih disarankan yang mana gitu dokter? Jadi kalau ditanya yang mana lebih efektif, tentunya yang pakai air dengan sabun ya, air mengalir dan sabun. Dan sebenarnya tuh keefektifannya juga bergantung pada cara kita mencuci tangan. Jadi sebenarnya dari WHO itu ada 6 langkah cuci tangan ya. Jadi cuci tangan tuh nggak asal ambil air, sabun, kucek-kucek selesai. Ya, apalagi kalau lagi makan kan ada kobokan gitu. Bukan seperti itu sebenarnya. Iya. Jadi yang paling berperan itu caranya. Jadi kita kalau di rumah sakit tuh selalu ngajarin semua orang yang ada di rumah sakit untuk cuci tangan 6 langkah ya. Dan pengunjung atau pasien dan keluarganya pun itu kita ajarkan gitu. Nah, keefektifan itu jadi bedanya kalau di langkah-langkahnya 6 langkah itu semua pakai, jadi di hand rub sama di air mengalir itu semua 6 langkah. Langkahnya apa tuh sama gitu ya. Nah, sekarang bedanya hand rub sama air mengalir. Jadi kalau tangan kita nyata tanpa kotor itu dengan air mengalir dan sabun. Tapi kalau nggak kotor nih, biasa aja, tapi kita habis pegang-pegang dan kita mau hand hygiene ya, nah tuh boleh pakai hand rub gitu. Jadi perbedaannya adalah tampak nyata kotor atau tidak. Nyata kotor kan misalnya ada tanah, ada cairan misalnya, ya sesuatu yang lain yang memang kotor gitu. Nah, untuk kata saya tadi yang paling penting tuh langkahnya. Jadi memang mencuci tangan, ya pertama perhiasan dilepas semua ya, tangan kita kosong, kemudian diambil dulu, misalnya pakai hand rub nih, taruh di lapak tangan, kemudian ada hitungannya tuh 1, 2, 3, 4, habis itu punggung tangan 1, 2, 3, 4, sebelahnya juga gitu kan, terus sampai 6 langkah. Nah, kalau yang air mengalir sama, pertama hidupkan keran, air mengalir, ambil dulu sabun, kemudian cuci tangan 6 langkah. Nanti waktu membilas sama, membilasnya dengan 6 langkah tersebut. Jadi istilahnya tuh kalau pakai hand rub hanya sekitar 10-20 detik. Kalau pakai sabun itu 2 kali lipatnya, karena ada adegan 2 kali yang berbilas itu. Karena kecerobohan yang paling sering itu biasanya lupa cuci tangan. Iya. Padahal cuci tangan itu kalau dari penelitiannya efektif sekali untuk menurunkan angka infeksi gitu. Jadi nggak perlu, namanya mencegah lebih baik dari mengobatin. Benar gitu. sekali. Jadi memang ini cuci tangan sih. Dokter, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman sekalian yang ada di rumah yang saat ini mungkin lagi rebahan sambil nonton video hari ini tentang pencegahan dan pengendalian infeksi yang bisa diterapkan teman-teman di rumah. Apalagi kan saat ini masih di masa pandemik. Sebenarnya sih bukan cuma hanya di masa pandemik saja, mungkin untuk seterusnya bisa diterapkan oleh teman-teman yang ada di rumah, dokter. Jadi kalau kita katakanlah sebagai secara in general ya, karena kita untuk di rumah, bukan hanya untuk di rumah sakit gitu. Yang pertama, diri kita dulu harus bermindset bahwa saya ini berperan loh dalam mengatasi pandemi ini. Jadi saya tidak abai, saya cukup concern gitu ya. Nah, apa caranya? Yaitu pakai masker, kemudian cuci tangan, tidak berkerumun, tidak pergi-pergi yang tidak penting gitu, walaupun memang harus terpaksa ya dengan prokes gitu. Jadi memang kita ikut serta, tidak hanya menyalahkan pemerintah misalnya, tapi memang dari kita juga ikut berperan. Sukseskan vaksinasi terutama ya. Nah, kalau dari kita, dari tim PPI, yaitu tadi kata saya tetap edukasi dan memberi semangat bahwa kita semua ini memang berperan. Jadi mudah-mudahan status pandemi nanti segera berakhir, new normal kita ikutin. Kita belum tahu ya apakah nanti memang setelah status pandemi ini dicabut apa boleh buka masker dan sebagainya, tapi yang jelas kita berperan dulu deh sekarang. Iya, bukan hanya pemerintah, bukan hanya para nakes saja, seluruh kalangan masyarakat juga berperan penting untuk menurunkan angka pasien yang terkonfirmasi positif dengan cara tadi kata dokter, disiplin untuk mentaati protokol kesehatan tentunya. Baik dokter, sudah tidak terasa ternyata waktu kita sudah habis dokter. Nanti
episode selanjutnya kami akan mengundang kembali Dokter Abi untuk topik-topik selanjutnya juga tentunya ya dokter ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dokter atas waktunya sudah berkenan untuk podcast bersama dengan tim Health Journal Tour. Terima kasih juga untuk kru yang sudah membantu untuk kesuksesan acara ini. Oh, tepuk tangan. Belum diminta tepuk tangan, sudah tepuk tangan dulu ya. Semangat sekali. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel kami. Saya Siti Daroja pamit undur diri. Salam sehat dari kita. We protect.